Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para qari dan qari'ah yang kami muliakan, dalam kesempatan ini akan kami sampaikan penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana cara kita membaca Al-Quran ke taraf yang sempurna. Sempurna dalam arti dimulai dari cara penyebutan huruf-hurufnya dengan berbagai sifat huruf, sifat harokat, serta tajwid. Dan yang tak kalah pentingnya, bagaimana kita membaca Al-Quran, mewarnai bacaan itu dengan suara yang indah, akan tetapi tetap memperhatikan tempo bacaan, sehingga bacaan itu kedengaran enak didengar. Kemudian bagaimana cara kita setiap bersuara membacakan ayat Al-Quran itu memenuhi dengan berbagai warna suara. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kiranya diperhatikan beberapa contoh yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini, bagaimana cara penyebutan huruf, sifat harokat dengan benar sehingga bacaan benar-benar sempurna. Akan kita bacakan pada surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. Saudara-saudara sekalian, perlu dijelaskan sedikit. Terkadang para qori lebih menonjolkan getaran pada saat membaca Al-Quran, bertilawatil Quran. Padahal seharusnya pada saat setiap dia bersuara menyuarakan Al-Quran satu ayat saja atau satu kali bersuara, dia harus penuhi dengan berbagai warna suara. Jadi tidak melulu, misalnya aku contohkan seperti ini. Semuanya bergetar, akan tak enak didengar. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Jadi terlalu banyak getaran. Seharusnya diisi dengan suara mendayu, ada tekanan-tekanan suara yang lembut, dan jangan lupa bergetar. Terlebih lagi getaran itu di samping memfungsikan getaran pada saat posisi menyebut huruf-huruf yang pakai hukumnya mat, juga diusahakan bagaimana kita menggetarkan suara itu pada saat peralihan huruf yang tanpa mat dari satu huruf ke huruf berikutnya. Nah, itu sangat bernilai lebih pada saat seorang qori atau qori'ah bisa menggetarkan suara pada saat menyebut huruf yang tanpa mat dari satu huruf ke huruf berikutnya. Dan dia membacanya dengan cara yang teratur sesuai dengan tempo dari awal, kemudian benar-benar mengisi satu kali bersuara itu dengan berbagai warna suara. Itu insya Allah kategori yang seperti itu, pada saat dia sudah memenuhi kriteria yang seharusnya bagaimana membaca Al-Quran, mulai dari sifatul hurufnya, kemudian sifat harokatnya, kemudian memahami huruf-huruf antara dua jenis. Yang pertama ada huruf khayshum namanya, yang kedua huruf lisan. Terkadang justru huruf lisan dibaca dengan cara khayshum, itu yang salah. Jadi harus lebih berhati-hati. Insya Allah pada saat seorang qori dan qori'ah sudah menemukan kriteria seperti itu, insya Allah tidak menutup kemungkinan pada saat jenjang mengikuti musabaqah tilawatul Quran dia akan berhasil. Karena kita tahu bahwa para dewan hakim di jajaran kabupaten, provinsi, bahkan terlebih lagi di nasional, mereka adalah dewan hakim yang sudah berkaliber
SDM-nya begitu mumpuni, benar-benar mereka menguasai di bidang Al-Quran, sehingga sedikit saja terjadi keliruan bacaan yang ada pada qori-qori'ah yang tampil, maka itu sangat sensitif sekali mereka menilai, sangat abstrak, dan apalagi sudah ke jenjang ke nasional, jadi semuanya itu harus terpenuhi. Jadi salah satu contoh seperti ini, kita baca pada wa nunazzilu minal Qur'an, kita isi dengan berbagai warna suara, mulai dari suara mendayu, suara mengalun, suara yang bergetar, getaran yang kasar ataupun getaran yang grendet yang halus, akan kita contohkan di sini. Jadi itu yang kumaksudkan adalah mengantisipasi jangan sampai kita semata-mata menyuarakan itu bergetar seluruh, mulai dari awal sampai akhir. Contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Jadi pada huruf fa di situ yang panjangnya sampai 6 harokat, dia diisi dengan berbagai warna. Satu suara warnanya itu yang mengalun ditambah getaran. Ma huwa shifa, ada mengalun, di ujungnya ada digetarkan. Jadi yang begini yang saya maksudkan, jangan dari awal sudah bergetar sampai ke akhir bergetar sepanjangan. Nah, itu yang kurang enak didengar. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Jadi seperti minin, lil mu'minin, atau di ujungnya getar. Wa rahmatul lil mu'minin. Itu lagu Sika. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Jadi barangkali sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Keterangan mungkin mudah-mudahan insya Allah akan ada manfaatnya, terutama diharapkan setiap qori dan qori'ah dapat memahami bagaimana cara membaca Al-Quran dengan sempurna, mulai dari bertartil Quran ataupun bertilawatul Quran, memenuhi dari syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya penyebutan huruf dengan fasih, memahami harokat, sifat huruf, jenis huruf, sehingga tidak terjadi tertukar cara bacanya. Seperti terkadang di tengah-tengah qori ada yang mengaku bahwa pada saat huruf itu lisan tapi dimasukkan ke hidung enak suara yang keluar itu,
dan dia cara menyebut huruf itu enak, dia terasa enak. Padahal yang harus mereka sadari itu bahwa seperti itu adalah salah bacanya. Jadi kesimpulannya, bacalah Al-Quran itu dengan huruf yang benar, memenuhi dengan segala sifat huruf, sifat harokatnya. Kemudian bacalah Al-Quran itu dengan tempo yang teratur, jangan terkadang ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian isilah pada saat bersuara membaca Al-Quran itu, isilah dengan berbagai warna suara. Jadi suara yang bergetar, suara yang mengalun, suara yang mendayu-dayu, yang lembut, ataupun ada tekanan-tekanan yang seperti kasar. Pendek kata bahwa bisa-bisalah mengatur suara dengan berusaha untuk mengisi suara itu dengan berbagai warna suaranya. Dan yang tak kalah pentingnya yang harus disadari bahwa bacalah Al-Quran dengan zuh. Karena pada hakikatnya warna suara itu akan muncul pada saat zuhnya sudah bermain. Jadi membaca Al-Quran dengan perasaan. Nah, sehingga pada saat mengajikan atau menyuarakan Al-Quran itu akan timbul warna-warna suara. Jadi tidak melulu bergetar sepanjang mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sekali lagi akan bermanfaat apa yang disampaikan sedikit ini. Dan mohon maaf bila terdapat hal-hal yang barangkali keliru yang kami sampaikan, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.